Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih? Baik kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu akan memberikan contoh berupa video. Tolong disimak ya. Dengarlah kata seorang ibu, alamat nanti juga untukmu. Dengarlah kata seorang ibu, berat jua hidupmu. Dengarlah kata seorang ayah, agar mengerti benarkan lelah. Dengarlah kata seorang ayah, untuk belajar berikhlas susah. Berbakti pada ibu dan bapa, tetap hidup aman bahagia. Berbakti pada ibu dan bapa, sebagai harta keringat mereka. Ibu dan bapa membimbing kita menjadi anak yang berjaya. Ibu dan bapa membimbing kita biar menjadi orang berguna. Hargai pengorbanan orang tua, menjadi ibu telah dewasa. Hargai pengorbanan orang tua, sebagai modal seorang insan. Nah, tadi sebelumnya Ibu belum absensi ya. Nah, Ibu absen dulu ya. Ayu Hildia hadir. Hadir Bu. Leni Kurniawati hadir. Hadir, Bu. Kristanti Damarutami hadir. Hadir, Bu. Risna Damayanti hadir. Hadir Bu. Apakah tadi teman-teman sudah menyimak video yang Ibu sajikan? Sudah Bu. Nah, dari video yang Ibu sajikan tadi, apakah ada yang bisa menebak video apa itu? Nyanyi Bu. Apa? Nyanyi. Nyanyi? Iya. Selain nyanyi, lebih tepatnya apa? Baik, video tersebut itu termasuk ke dalam gurindam. Nah, gurindam itu termasuk ke dalam materi puisi rakyat. Nah, puisi rakyat terdapat dalam kompetensi dasar 3.13 dan 4.13. 3.13 yaitu mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar.
Sedangkan kompetensi dasar 4.13 yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu puisi rakyat? Baik, kalau tidak ada, akan Ibu jelaskan. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama, sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendek suku kata, lemah tekanan suara, maupun rima serta isi. Terdapat 3 jenis puisi rakyat, yakni gurindam, pantun, dan syair. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari 3 puisi rakyat tersebut, yaitu gurindam, pantun, dan syair. Nah, dari video yang Ibu sajikan tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri gurindam? Apakah ada yang bisa? Bu, belum, Bu. Belum, oke. Akan Ibu jelaskan. Nah, ciri-ciri gurindam itu ada 4. Yang pertama, pada tiap baris bersajak AA, BB, dan seterusnya. Kedua, terdiri dari 2 baris, tidak lebih pada tiap baitnya. Selain itu juga jumlah kata per barisnya hanya sekitar 10 kata saja. Ketiga, gurindam berisi nasihat hidup. Keempat, pada tiap baris gurindam memiliki hubungan sebab akibat. Dan yang kelima, baris kedua berupa isi. Selanjutnya yaitu pengertian gurindam. Tolong dibacakan Mbak Ayu Hildia. Ya, Bu. Pengertian gurindam. Gurindam yaitu puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Gurindam adalah puisi lama atau Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Baik, terima kasih Mbak Ayu Hildia. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Apakah ada yang bisa menjawab jenis puisi rakyat apakah ini? Apakah ada yang bisa? Saya, Bu. Baik, tolong dibacakan lalu dijawab ya. Ingin belajar di tanah Jawa, tapi enggan jauh dari orang tua. Perutku sakit sebab tertawa, melihat rambutnya tercukur semua. Nah, jenis puisi rakyat apa, Mbak Leni? Pantun, Bu. Benar sekali. Nah, dari contoh yang Ibu berikan, apakah ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri pantun? Baik, kalau tidak ada yang bisa, akan Ibu jelaskan. Nah, ciri-ciri pantun itu ada 4. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi, dan bersajak ABAB atau AAA. Nah, selanjutnya pengertian pantun. Nah, tolong dibacakan Mbak Ristanti. Baik, Bu. Pengertian pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir, menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung atau untuk memberi nasihat.
Baik, terima kasih Mbak Rista sudah membantu Ibu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh ketiga. Nah, apakah ada yang bisa menebak jenis puisi rakyat apakah ini? Apakah ada yang bisa? Halo, apakah ada yang bisa? Syair, Bu. Benar sekali Mbak Hildia. Tolong dibacakan ya. Tolong dibacakan. Ilmu akan membuatmu terjaga dari suramnya waktu serta masa. Cemerlang nantinya akan senantiasa menyinarimu saat masa dewasa. Terima kasih Mbak Hildia. Ya, Ibu. Nah, dari contoh yang ketiga ini, apakah ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri syair? Apakah ada yang bisa? Belum, Bu. Belum. Nah, ciri-ciri syair itu ada 6. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baitnya memiliki makna. Yang ketiga, jumlah kata untuk setiap baris biasanya antara 4 kata hingga 5 kata. Yang keempat, jumlah suku kata tiap baris biasanya antara 8 hingga 12 suku kata. Yang kelima, rimanya tetap yaitu A, dan AB. Yang keenam, menggunakan bahasa kiasan. Nah, dari ciri-ciri syair tersebut bisa diartikan sebagai berikut. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Mbak Risna, tolong dibacakan Mbak Risna. Baik, Bu. Iya. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia yang dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiur yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Oke, terima kasih Mbak Risna sudah membantu Ibu. Ya, Bu. Nah, dari ketiga puisi rakyat tersebut, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi tersebut? Apakah ada yang bisa? Baik, kalau tidak ada yang bisa, akan Ibu simpulkan. Nah, puisi rakyat merupakan jenis sastra lama yang terikat oleh berbagai aturan penulisan. Puisi rakyat dapat disebut dengan puisi lama. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Dan terdapat juga aturan-aturan dalam puisi rakyat, yakni jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Nah, apakah ada pertanyaan tentang materi ini? Belum, Bu. Baik, kalau belum ada, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Nanti akan ada soal yang akan Ibu kirimkan ke grup. Sekian ya anak-anak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.